Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 11 yang beranggotakan Hesti Elisa Putri, NIM 202131007, Aprilia Dia Puspitasari, NIM 202131023. Saya akan sedikit menjelaskan tentang prinsip-prinsip pelaksanaan dan pemikiran dalam bentuk intrinsik. Ia memiliki 3 sifat, yaitu konsisten, koherensi, dan koresponden. Namun dari segi ekstrinsiknya, ia mampu menyaring dan menyalurkan dalam bentuk vertikal maupun horizontal. Namun berbeda dengan pendapat Profesor Notonegoro, ia berpikir bahwa prinsip-prinsip tersebut dibagi menjadi 2, yaitu secara objektif dan subjektif. Objektif ialah pelaksanaan dalam bentuk realisasi nilai-nilai Pancasila, dan subjektif dan setiap aspek penyelenggaraan negara itu. Namun secara subjektif ialah pelaksanaan dalam pribadi setiap warga negaranya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hesti Elisa Putri. Kompleksitas permasalahan, ada sumber tafsir pelaksanaan, apakah Pancasila subjek to change dapat berubah sewaktu-waktu, problem evolusi dan kompleksitas dalam pemikiran mengenai pemikiran Pancasila. Lalu heterogenitas pandangan merupakan suatu kelompok yang mempunyai ciri yang sama yang berdasarkan letak geografis, kebiasaan, adat istiadat, budaya, dan rasa senasib seperjuangan. Untuk contohnya, seperti masyarakat petani itu biasanya mayoritasnya berada di pedesaan dan pegunungan. Lalu untuk pantai, untuk masyarakat pantai mayoritasnya adalah sebagai pelaut atau nelayan. Lalu reformasi pemikiran dan pelaksanaan Pancasila. Reformasi secara sempit artinya menata. Reformasi kadang juga disalahartikan sebagai suatu gerakan demonstrasi yang radikal atau gerakan yang semua boleh, pelaksanaan dan penguasaan tertentu. Lalu faktor yang mendorong munculnya gerakan reformasi yaitu akumulasi kekecewaan masyarakat, terutama ketidakadilan di bidang hukum, ekonomi, dan politik, krisis ekonomi yang tak kunjung selesai, bangkitnya kesadaran demokrasi, merajalelanya praktek KKN, lalu yang terakhir ada kritik dan saran perubahan yang tidak diperhatikan. Gerakan reformasi menurut reformasi total artinya memperbaiki segenap tatanan kehidupan bernegara untuk mengatasi krisis, melaksanakan reformasi, dan melanjutkan pembangunan. Kritik paling mendasar yang dialamatkan pada Pancasila adalah tidak suatu antara teori dengan kenyataan, antara pemikiran dan pelaksanaan. Lalu reformasi adalah perubahan secara drastis untuk memperbaiki suatu masyarakat atau negara. Di sini ada kelemahan yang terletak pada penyelenggaraan. Yang pertama ada maraknya praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme, serta pemanfaatan hukum sebagai alat legitimasi kekuasaan dan menyingkirkan lawan-lawan politik dan ekonomisnya. Mengapa butuh pemikiran Pancasila? Menganalisis dan merumuskan kembali nilai-nilai Pancasila karena pemikiran Pancasila tentu mengalami perubahan seiring dengan berkembangnya zaman dan berkembangnya sumber daya manusia atau SDM. Untuk kesimpulannya adalah setelah pemikiran dan pelaksanaan Pancasila ditata kembali, maka keadilan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dapat dicapai. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, meningkatkan persatuan seluruh komponen masyarakat Indonesia untuk membangun bangsa yang adil dan makmur. Reformasi pemikiran dan pelaksanaan Pancasila bukan berarti merombak total Pancasila sesuatu yang baru untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Kita tetap mempertahankan nilai-nilai baku Pancasila. Kita hanya perlu mereformasi pemikiran yang kurang tepat dan yang tidak sesuai lagi untuk kita gunakan saat ini, untuk diterapkan pada masa sekarang tentunya.
Namun tidak cukup kalau kita hanya mereformasi pemikiran Pancasila saja, sebab reformasi juga sangat perlu bagi para pelaksana pemikiran Pancasila, misalnya membentuk pemerintahan yang bersih dan cacat dari pelanggaran hukum. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan sekian dari kelompok 11. Ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.